Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Jumpa kembali dengan Pak Dedi dalam program pembelajaran fisika. Sang juara selalu percaya pada diri sendiri. Video pembelajaran berikut ini akan membahas tentang gelombang stasioner. Sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Tiga titik 7 menganalisis besaran-besaran fisis gelombang berjalan dan gelombang stasioner dalam berbagai kasusnya. 4.7 melakukan percobaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner beserta presentasi hasil percobaan. Baiklah, kita awali dengan meninjau pengertian dari gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah perpaduan dua gelombang yang mempunyai frekuensi cepat rambat dan amplitudo yang sama besarnya, tetapi memiliki arah rambat yang berbeda. Baik, selanjutnya kita akan lihat tentang persamaan gelombang stasioner. Gelombang stasioner dihasilkan dari interferensi dua gelombang berjalan yang memiliki amplitudo atau A, frekuensi atau F, cepat rambat atau V yang sama besarnya tetapi memiliki arah yang berlawanan seperti terlihat pada gambar berikut ini. Ini adalah gelombang datang, kemudian karena menemukan penghalang maka gelombang tersebut akan dipantulkan menjadi gelombang pantul, di mana antara gelombang datang dan gelombang pantul amplitudo dan frekuensi cepat rambatnya sama sedangkan arahnya berlawanan. Gelombang stasioner dibedakan menjadi dua, gelombang stasioner dengan ujung terikat dan gelombang stasioner dengan ujung bebas. Untuk ujung terikat diperlihatkan pada gambar berikut ini. Dari gambar terlihat bahwa gelombang pantulnya mengalami perubahan sudut fase sebesar 180 derajat. Sedangkan untuk gelombang stasioner dengan ujung bebas tidak mengalami perubahan sudut fase pada gelombang pantulnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang gelombang stasioner pada ujung terikat. Persamaan gelombang stasioner pada ujung terikat. Perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah gelombang datang yang diikat pada ujungnya memiliki simpangan sebesar Y1, sedangkan gelombang pantulnya memiliki simpangan sebesar Y2, di mana gelombang pantulnya mengalami perubahan fase sebesar 180 derajat. Kemudian kita lihat titik-titik tertentu, yaitu titik O sebagai sumber getar, titik P titik yang akan kita selidiki, dan titik B adalah titik pantulnya. Jarak dari O ke B kita sebut saja L, sedangkan jarak dari P ke B adalah X. Nah, karena di sini B-nya sebagai titik acuan, maka pengukurannya dimulai dari titik B. Nah, pada titik P ini untuk gelombang datangnya memiliki fase sebesar Tp per T. Nah, di mana pada gelombang berjalan sudah dijelaskan bahwa Tv adalah T min L min X per V. Sehingga si P bisa kita tuliskan T kecil per T besar min L min X per VT, dan VT adalah panjang gelombang atau lambda, maka kita dapatkan fase
gelombang datang di titik V adalah psi P sama dengan T kecil per T besar min L min X per lambda. Kemudian kita lihat untuk gelombang pantulnya, fase di titik P untuk gelombang pantul adalah psi P sama dengan TP per T, di mana TP-nya adalah T kecil min L plus X per V, sehingga selanjutnya kita dapatkan psi P T kecil per T besar min L plus X per VT. Karena VT adalah sama dengan lambda, maka kita peroleh fase gelombang pantul di titik P adalah psi P sama dengan T kecil per T besar min L plus X per lambda. Dan kalian perhatikan di sini perbedaan fase di titik V untuk gelombang datang dan gelombang pantul. Untuk gelombang datang X-nya adalah min, untuk gelombang pantul X-nya adalah plus. Artinya tanda negatif menyatakan ke arah kanan, sedangkan tanda positif ke arah kiri. Untuk selanjutnya, interferensi gelombang datang dan gelombang pantul. Simpangan gelombang datang kita tuliskan Y1 sama dengan A sin 2V dalam kurung T kecil per T besar min dalam kurung L min X per lambda. Sedangkan untuk simpangan gelombang pantul, Y2 sama dengan A sin dalam kurung 2V dalam kurung T kecil per T besar min L plus X dalam kurung per lambda ditambah 180 derajat. Nah, pada trigonometri kita ketahui bahwa sin alfa plus 180 derajat sama dengan min sin alfa. Sehingga Y2-nya adalah min A sin 2V dalam kurung T kecil per T besar min dalam kurung L plus X per lambda. Jika kedua gelombang tersebut bertemu di titik P, maka interferensi kedua gelombang tersebut akan menghasilkan gelombang stasioner dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan Y1 plus Y2, di mana Y1-nya adalah A sin 2V dalam kurung T kecil per T besar min dalam kurung L per X per lambda, sedangkan Y2-nya adalah A sin 2V dalam kurung T kecil per T besar min L plus X per lambda. Maka kita dapatkan 2A sin 2V X per lambda cos 2V dalam kurung T kecil per T besar min L per lambda. Nah, dengan demikian kita peroleh persamaan Y sama dengan 2A sin KX cos omega T min KL. Ini adalah persamaan gelombang stasioner untuk ujung terikat. Untuk selanjutnya kita akan lihat perut dan simpul gelombang stasioner. Nah, untuk menentukan simpul dan perut, kita ambil persamaan Y sama dengan A 2A sin 2V X per lambda cos 2V T kecil per T besar min L per lambda. Dan kita lihat 2A sin 2V X per lambda itu tidak lain dari simpangan maksimum atau amplitudo. Nah, dari persamaan inilah kita akan menentukan letak titik simpul dan titik perut dari titik pantul. Kita ambil sin 2Vx per lambda. Apabila sin 2Vx per lambda sama dengan plus minus 1, ini artinya amplitudo gelombang stasioner mencapai nilai maksimum. Sehingga bisa kita katakan bahwa pada titik tersebut terjadi perut gelombang. Nah, sedangkan sebaliknya apabila sin 2Vx per lambda sama dengan 0, maka amplitudo gelombang stasioner mencapai nilai minimum. Dan kita katakan pada titik tersebut terjadi simpul gelombang. Nah, untuk perut dan simpul gelombang bisa kita lihat gambarnya. Untuk perut gelombang ini ditunjukkan oleh panah yang merah, sedangkan simpul gelombang ditunjukkan untuk oleh panah yang ungu. Selanjutnya kita akan melihat letak titik perut dan simpul dari ujung terikat. Letak titik-titik perut dan letak titik-titik simpul.
Kembali kita tuliskan sin 2V X per lambda. Ini sama dengan sin 2N plus 1V per 2. Artinya bahwa nilai maksimum untuk sin adalah kelipatan dari 2N plus 1 dikali V per 2. Apabila sin-nya kita coret dan V-nya kita coret, sehingga kita dapatkan 2X per lambda sama dengan 2N plus 1 dikalikan setengah. Dengan demikian kita peroleh X sama dengan 2N plus 1 kali 1/4 lambda, dimana di sini bahwa N ini adalah dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. N sama dengan 0 berarti untuk perut ke-1, N sama dengan 1 untuk perut kedua, N sama dengan 2 untuk perut ketiga, dan X adalah letak perut dari ujung terikat. Sedangkan untuk simpul, kita lihat sin 2V X per lambda sama dengan 0. Atau sin 2V X per lambda sama dengan sin NV. Apabila sin dengan V-nya kita coret, maka kita dapatkan 2X per lambda sama dengan N. Sehingga X-nya sama dengan N dikalikan setengah lambda. Atau N sama dengan X sama dengan 2N 1/4 lambda, dimana N-nya dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. N0 untuk simpul ke-1, N1 sama dengan untuk simpul kedua, N sama dengan 2 untuk simpul ketiga dan seterusnya. Dan X adalah letak simpul dari ujung bebas. Nah, dari pembahasan tersebut bisa kita simpulkan bahwa untuk gelombang stasioner akibat pemantulan pada ujung terikat, letak titik-titik perut dari ujung terikat merupakan kelipatan ganjil atau 2N plus 1 dari 1/4 panjang gelombang. Sedangkan untuk gelombang stasioner akibat pemantulan pada ujung terikat, letak titik-titik perut dari ujung terikat merupakan kelipatan genap atau 2N dari 1/4 panjang gelombang. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu dengan gelombang stasioner pada ujung bebas. Persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Diperhatikan gambarnya. Ini adalah gelombang datang, kemudian disertai dengan gelombang pantulnya, di mana karena ujung bebas maka tidak terjadi perubahan sudut fase. Kita selidiki titik O, kemudian titik P, dan titik pantulnya adalah B. Jarak dari O ke titik pantul kita sebut adalah L, sedangkan jarak dari P terhadap pantul adalah X. Untuk gelombang datang, fase di titik P adalah si P sama dengan T kecil per T besar min L min X per lambda. Nah, uraiannya sudah kita uraikan pada ujung terikat. Nah, simpangannya kita tulis Y1 sama dengan A sin 2V dalam kurung T kecil per T besar min L min X per lambda. Sedangkan untuk gelombang pantul, fase di titik V, si P sama dengan T kecil per T besar min L plus X per lambda. Simpangannya Y2 sama dengan A sin 2V T kecil per T besar min L plus X per lambda. Kembali saya ingatkan perbedaan antara untuk gelombang datang dan gelombang pantul terletak pada tanda X. Interferensi gelombang datang dan gelombang pantul. Jika kedua gelombang tersebut bertemu di titik P, maka interferensi kedua gelombang tersebut akan menghasilkan gelombang stasioner dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan Y1 plus Y2, di mana Y1-nya adalah A sin 2V dalam kurung T kecil per T besar min L min X per lambda.
ditambah Y2 yang besarnya adalah A sin 2V T kecil per T besar min L per X per lambda. Maka kita dapatkan Y sama dengan 2A cos 2V X per lambda sin 2V T kecil per T besar min L per lambda. Sehingga kita dapatkan persamaan Y sama dengan 2A cos KX sin omega T min KL. Ini adalah persamaan gelombang stasioner untuk ujung bebas. Selanjutnya kita ambil 2A cos 2V X per lambda. Ini tidak lain dari simpangan maksimum atau amplitudo. Nah, dari simpangan maksimum ini kita lihat apabila cos 2V X per lambda plus minus 1, ini artinya bahwa amplitudo gelombang stasioner mencapai nilai maksimum, sehingga pada titik tersebut terjadi perut gelombang. Dan apabila cos 2V X per lambda sama dengan 0, ini artinya amplitudo gelombang tersebut mencapai nilai minimum, sehingga pada titik tersebut terjadi simpul gelombang. Berikutnya kita lihat letak titik-titik perut dan titik simpul dari ujung bebas. Letak titik-titik perut, kita ambil persamaan cos 2V X per lambda plus minus 1, di mana plus minus 1 ini dihasilkan dari cos NV. Jadi cos 2V X per lambda sama dengan cos NV. Apabila cos dan V nya kita coret, maka kita dapatkan X sama dengan 2N dikali 1/4 lambda, di mana N adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Apabila N nya sama dengan 0, berarti ini untuk perut ke 1. Apabila N nya sama dengan 1 untuk perut kedua, dan apabila N nya sama dengan 2 untuk perut ketiga. Dan X adalah letak titik perut dari ujung bebas. Nah, untuk simpul gelombang kita ambil cos 2V X per lambda sama dengan 0. Nilai cos 0 ini didapatkan apabila alfanya adalah 2N plus 1 kali V per 2. Apabila cos dan V nya kita coret, maka kita akan mendapatkan rumus X sama dengan 2N plus 1 kali 1/4 lambda, di mana N nya adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, dan N sama dengan 0 untuk simpul ke 1, N sama dengan 1 untuk simpul kedua, N sama dengan 2 untuk simpul ketiga, dan X adalah letak titik simpul dari ujung bebas. Dari penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwa untuk gelombang stasioner akibat pemantulan pada ujung bebas, letak titik-titik perut dari ujung bebas merupakan kelipatan bilangan genap atau 2N dari 1/4 panjang gelombang. Sedangkan untuk gelombang stasioner akibat pemantulan pada ujung bebas, letak titik-titik simpul dari ujung bebas merupakan kelipatan bilangan ganjil atau 2N plus 1 dari 1/4 panjang gelombang. Untuk selanjutnya kita akan lihat ringkasan dari persamaan gelombang ujung terikat dan ujung bebas. Nah, untuk ujung terikat gambarnya bisa kalian lihat di atasnya. Demikian pula untuk ujung bebas, gambarnya ada di atasnya. Untuk ujung terikat, gelombang pantul mengalami perubahan fase sebesar 180 derajat dan memiliki persamaan Y sama dengan 2A sin KX cos omega T min KL. Nah, sedangkan untuk ujung bebas, gelombang pantul tidak mengalami perubahan fase
dan persamaan gelombangnya adalah Y sama dengan 2A cos KX sin omega T min KL. Letak titik-titik perut dari ujung terikat merupakan kelipatan ganjil atau 2N plus 1 dari 1/4 panjang gelombang. Nah, di sini kita tuliskan P sama dengan 2N plus 1 1/4 lambda. P ini sama dengan X. Dan N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk ujung bebas, letak titik-titik perut dari ujung bebas merupakan kelipatan bilangan genap atau 2N dari 1/4 panjang gelombang. Dengan rumus P sama dengan 2N dikalikan 1/4 lambda. Dengan N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, letak titik-titik simpul dari ujung terikat merupakan kelipatan genap atau 2N dari 1/4 panjang gelombang, atau S sama dengan 2N dikali 1/4 lambda, di mana N-nya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk ujung bebas, letak titik simpul dari ujung bebas merupakan kelipatan ganjil atau 2N plus 1 dari 1/4 panjang gelombang, di mana S sama dengan 2N plus 1 kali 1/4 lambda dan N sama dengan 0, 1, 2, 3. Dan saya ingatkan kembali di sini baik P maupun S adalah X. Nah, ini hanya untuk mengingat untuk mempermudah saja bahwa perut adalah P, simpul adalah S. Dan ini sama-sama X jarak dari titik pantul terhadap suatu titik, terhadap simpul atau perut. Berikutnya kita akan bahas tentang percobaan Melde. Hukum Melde mempelajari tentang besaran-besaran yang mempengaruhi cepat rambat gelombang transversal pada tali. Nah, hukum Melde ini dicoba dengan menggunakan alat sonometer sebagai berikut, di mana alat sonometer ini terdiri dari vibrator atau sumber getar, catu daya atau power supply sebagai pemasok listriknya, kemudian ada seutas tali sebagai media gelombangnya, ada katrol yang bisa memberi tegangan pada tali, dan ada beban atau anak timbangan. Berdasarkan percobaan dengan menggunakan sonometer, disimpulkan tentang hukum Melde. Cepat rambat gelombang atau V pada dawai sebanding dengan akar gaya tegangan tali atau F, dan berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang dawai atau mu. Nah, dituliskan dalam bentuk persamaan V sama dengan akar F per mu, di mana mu itu adalah M per L. Keterangan V sama dengan cepat rambat gelombang dalam meter per second. F-nya adalah gaya tekan pada kawat karena pengaruh berat beban dalam Newton. Mu adalah massa persatuan panjang tali atau kilogram per meter. M adalah massa kawat dalam kilogram atau massa tali ya. Dan L adalah panjang kawat atau panjang tali. Selanjutnya kita lihat soal dan penyelesaian gelombang stasioner. Nomor 1, seutas tali panjangnya 3 meter dengan ujung ikatannya dan dapat bergerak di ujung yang lainnya dengan frekuensi 8 Hz sehingga gelombang merambat dengan kelajuan 3 meter per second. Jika diketahui amplitudo gelombang adalah 20 cm, tentukan persamaan simpangan superposisi gelombang di titik P yang berjarak 1 meter dari ujung pemantulan. Nah, dari soal diketahui L sama dengan 3 meter, F-nya adalah 8 Hz, V-nya 3 meter per second, A-nya adalah 20 cm atau 0,2 meter, X adalah 1 meter. Ditanyakan berapakah Y? Nah, untuk menjawab
persamaan gelombang dengan ujung terikat adalah Y sama dengan 2A cos KX sin omega T min 2VL per lambda, di mana 2V per lambda itu adalah K, di mana W sama dengan 2VF dan F-nya 8, sehingga kita dapatkan omega atau kecepatan sudutnya adalah 16V radian per second, sehingga Y sama dengan 0,2 cos 16V per 3 dikali 1 sin 16VT min 2V kali 3 dibagi 3 per 8. Maka Y sama dengan 0,4 cos 16V per 3 sin 16VT min 40V per 3. Dan kita dapatkan Y sama dengan 0,4 cos 2V 8 per 3 sin 2V 8T min 20 per 3. Itu adalah persamaan simpangan superposisi gelombang di titik P yang berjarak 1 meter dari ujung pemantulan. Nomor selanjutnya, suatu gelombang stasioner dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 0,2 cos 10T sin 20T, X dan Y dalam meter, T dalam second. Tentukan kedudukan perut keempat dan simpul ketiga dari titik pantul. Diketahui Y sama dengan 0,2 cos 10T sin 20T. 20T ini adalah persamaan gelombang stasioner pada ujung bebas. Yang ditanyakan adalah V2 dan S4. Jawab, menentukan panjang gelombangnya terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan 2V per lambda sama dengan 10V, sehingga kita dapatkan lambdanya adalah 0,2 meter. Nah, perut kedua atau N sama dengan 1 kita tentukan dengan persamaan P sama dengan 2N seperempat lambda, yang hasilnya adalah P sama dengan 2 karena N yang sama dengan 1, ini untuk perut kedua, dikalikan seperempat lambdanya 0,2, maka didapatkan P sama dengan 0,1 meter. Artinya bahwa ini adalah letak perut kedua dari ujung pantul, besarnya adalah 0,1 meter. Selanjutnya simpul keempat atau sama dengan N sama dengan 3, kita tentukan dengan persamaan S sama dengan 2N plus 1 kali seperempat lambda, atau S sama dengan 2 kali 3 plus 1 kali seperempat kali 0,2, yang hasilnya adalah 0,35 meter. Untuk selanjutnya, sebuah tali yang panjang salah satu ujungnya digetarkan terus-menerus dengan amplitudo 10 cm periode 2 second. Tentukan ujung yang lain yang dibuat bebas. Jika cepat rambat gelombang pada tali tersebut 18 cm per second dan pada tali terjadi gelombang stasioner, tentukan amplitudo gelombang stasioner pada titik P yang berjarak 12 cm dari ujung bebas. Nah, dari soal diketahui A sama dengan 10 cm, T periode sama dengan 2 second, dan V-nya 18 cm per second. Di mana lambda sama dengan V kali T, V-nya adalah 18, T-nya 2 second, maka lambdanya adalah 36 cm, dan K sama dengan 2V per lambda sama dengan 2V per 36, sehingga K nya kita dapatkan V per 18. Untuk menjawab, kita gunakan AP sama dengan 2A cos KX atau sama dengan 2A cos V per 18 kali 12 sama dengan 2 kali 10 cos 2 per 3V, atau sama dengan 20 cos 2 per 3 kali 180 sama dengan 20 cos 120, di mana cos 120 adalah min setengah. Maka kita dapatkan
AP sama dengan min 10 cm. Dan biasanya untuk amplitudo diambil nilai positifnya atau nilai mutlaknya. Selanjutnya, sepotong tali yang panjangnya 5 meter, salah satu ujungnya terikat kuat, sedangkan ujung yang lain digerakkan secara kontinu dengan amplitudo 10 cm dan frekuensi 4 Hz. Jika cepat rambat gelombang pada tali itu adalah 8 meter per second, tentukan amplitudo titik P yang terletak 1,5 meter dari ujung terikat. Penyelesaiannya, besar amplitudo di titik P yang berjarak 1,5 meter dari ujung terikat adalah AP sama dengan 2A sin KX sama dengan 2A sin V kali 1,5 atau sama dengan 2 kali 10 sin 1,5 V atau sama dengan 20 sin 270. Sin 270 adalah min 1 sehingga AP-nya adalah min 20 cm. Besar amplitudonya diambil harga mutlak atau positifnya yaitu 20 cm. Selanjutnya, percobaan Melde menggunakan tali yang panjangnya 2 meter dan masanya 2,5 gram serta diberi gaya tegangan sebesar 50 Newton. Tentukan berapa meter per second cepat rambat gelombang pada tali tersebut. Nah, penyelesaiannya diketahui L sama dengan 2 meter, M-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3 kg. Ini kita konversi. F-nya adalah 50 Newton. Yang ditanyakan adalah V. Nah, untuk menjawab kita gunakan rumus V sama dengan akar F kali L per M. Karena F-nya 50, talinya 2, dibagi M-nya 2,5 kali 10 pangkat min 3. Sehingga kita dapatkan bahwa V-nya sama dengan 200 meter per second. Selanjutnya, cepat rambat gelombang transversal pada dawai yang tegang sebesar 10 meter per second. Saat besar tegangannya 150 Newton, jika dawai diperpanjang 2 kali dan tegangannya dijadikan 600 Newton, maka tentukan cepat rambat gelombang pada dawai tersebut. Nah, dari soal diperoleh data sebagai berikut. V1-nya adalah 10 meter per second, F1 sama dengan 150 Newton, T1 sama dengan L1 sama dengan L, F2 sama dengan 600 Newton, dan L2 sama dengan 2L. Yang ditanyakan adalah berapakah V2-nya. Nah, dari data tersebut dapat diperoleh massa persatuan panjang, yaitu V sama dengan akar F1 per mu1. Di mana V-nya 10, F1-nya 150, maka dibagi dengan mu1 sehingga kita dapatkan 100 sama dengan 150 per mu. Maka mu1-nya adalah 1,5 kg per meter. Nah, selanjutnya, karena jenis dawainya tidak berubah, berarti M1 sama dengan M2, sehingga kita mendapatkan V2 sebagai berikut. V2 sama dengan akar F2 per mu2. F2-nya adalah 600, mu2-nya sama dengan mu1 yaitu 1,5, sehingga kita dapatkan V2 akar 400 sama dengan 20 meter per second. Untuk selanjutnya kita akan lihat soal-soal latihan. Nomor 1. Seutas tali horizontal memiliki panjang L sama dengan 250 cm. Salah satu ujungnya digetarkan harmonik naik turun dengan frekuensi F sama dengan 0,25 Hz dan amplitudo A sama dengan 25 cm. Sedangkan ujung lainnya didiamkan bebas bergerak. Getaran tersebut merambat sepanjang tali dengan cepat rambat V sama dengan 10 cm per second. Tentukan A. Amplitudo gelombang di titik yang berjarak 250 cm dari
asal getaran. B. Simpangan gelombang stasioner pada titik tersebut setelah tali digetarkan selama 40 second. C. Letak simpul kelima dari titik asal getar. D. Letak perut ketujuh dari titik asal getar. Nomor 2. Suatu gelombang transversal dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 10 sin 5x cos 200t. Y dan X dalam cm dan T dalam second. Tentukan cepat rambat gelombang tersebut. Nomor 3. Suatu gelombang stasioner memiliki persamaan Y sama dengan 0,1 cos 2 Vt sin 4 Vx. X dan Y dalam cm dan T dalam second. Tentukan jarak titik simpul ketiga terhadap X sama dengan 0. 4. Seutas tali yang panjangnya 8 meter memiliki massa 1,04 gram. Tali digetarkan sehingga terbentuk gelombang transversal dengan persamaan jalar sebagai berikut. Y sama dengan 0,03 sin X plus 30T. X dan Y dalam meter dan T dalam second. Tentukan tegangan yang diderita tali tersebut. Nomor 5. Seutas kawat memiliki massa 0,2 kg dan panjangnya L sama dengan 4 meter. Tentukan tegangan diberikan pada kawat dengan menggantung beban 2 kg. Tentukan cepat rambat gelombang dalam kawat. Demikianlah materi tentang gelombang stasioner. Semoga bisa dipahami dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.